Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 12, yaitu mengenai FPN tunneling. Di bab 12 ini kita akan ada beberapa pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai konsep FPN tunneling. Lalu nantinya ada setup topologi. Kemudian nanti kita juga akan membahas 4 jenis dari FPN tunnelingnya ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasannya pertama, yaitu mengenai konsep FPN tunneling. Nah, untuk FPN sendiri adalah Virtual Private Network, yang mana secara umum digunakan dapat cara menginginkan aman ketika untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada banyak ya teman-teman, tapi kita ambil contoh yang sederhana saja, yaitu di sini ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, di sini biasanya ketika keduanya ingin terhubung itu dia menggunakan kabel ya teman-teman, atau interface. Tetapi di sini tidak memungkinkan karena dari Jakarta ke Semarang itu jaraknya sangat jauh. Nah, di sini juga dia pastinya membutuhkan biaya yang lumayan banyak ya teman-teman untuk menyewa layanan cabang untuk router di Jakarta dan juga untuk router yang berada di Semarang. Nah, maka dari itu di sini untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan yang namanya FPN tunneling ya teman-teman. Tetapi dengan syarat kedua kantor tersebut atau kedua perusahaan tersebut itu harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Jadi nantinya kita itu akan buat satu interface virtual yang disebut dengan tunnel. Jadi mudahnya untuk FPN tunneling itu dia digunakan untuk menghubungkan dua titik yang secara geografis ataupun tempatnya itu berjauhan ya teman-teman. Lalu untuk jenis dari FPN tunneling sendiri itu ada 4 ya teman-teman, yaitu ada EOIP, point to point, lalu LTTP dan juga PPPoE. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai setup topologi. Jadi di sini kita akan coba untuk men-setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk topologinya yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan belajar yang EOIP terlebih dahulu ya teman-teman. Yang mana ini adalah salah satu jenis tunneling ya teman-teman, yaitu yang EOIP. Nah, di sini kita akan ambil satu contoh yang sederhana saja. Nah, misalkan di sini ada kantor pusat dan juga ada kantor cabang. Kemudian nantinya untuk kedua kantor tersebut itu dia akan menggunakan interface tunnel. Tetapi dengan syarat keduanya itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kita ingin menggunakan konsep tunnel, maka antara kantor pusat dan juga kantor cabang yaitu dia harus terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah membuat untuk topologinya ya teman-teman. Nah, ketika kalian ingin buat, kalian bisa add new saja. Kemudian kalian bisa klik kanan lalu pilih network. Nah, lalu di sini untuk name-nya masih sama yaitu net. Lalu untuk tipenya kita pilih yang CloudNet ya teman-teman. Dan jika sudah kalian bisa save. Nah, kemudian untuk routernya caranya itu masih sama ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan. Nanti kalian bisa ganti saja untuk namanya ya teman-teman seperti ini. Nah, lalu di bagian cameo option-nya kalian hapus saja. Jika sudah kalian bisa save. Nah, ketika kalian bertanya kenapa di sini kabelnya itu lengkung, itu di sini saya menggunakan tipe besir ya teman-teman. Nah, nanti dia itu akan lengkung seperti ini. Dan kalian juga bisa tambahkan untuk kedua VPC-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk goals kita kali ini adalah agar router pusat dan juga router cabang itu dia bisa saling sharing data ataupun saling terkoneksi satu sama lain. Terus antara pusat dan juga cabang itu dia akan kita hubungkan menggunakan interface tunnel ya teman-teman. Yang mana interface tunnel ini dia akan menjadi fitur ruangan ya teman-teman. Nah, agar mudahnya di sini saya akan membuat untuk perumpamaannya. Di sini untuk caranya kalian bisa klik kanan. Nah, lalu kalian bisa pilih link ya teman-teman. Nah, dia itu akan memunculkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian label di sini kita bisa ketikkan thumbnail. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk warnanya di sini misalkan saya hijau.
Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti ini akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita taruh di antara R pusat dan juga R cabangnya ya teman-teman, di sini. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba masuk ke dalam router pusat dan juga router cabangnya ya teman-teman. Di sini kita bisa start terlebih dahulu atau nyalakan. Nah, lalu kita juga nyalakan HTML konsolnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masuk saja ke dalam router pusatnya dan juga router cabangnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita login menggunakan admin ya teman-teman. Untuk passwordnya itu kita bisa kosongkan saja. Lalu klik Y, key, dan Ctrl+C. Nah, di sini kita lakukan juga di router cabangnya ya teman-teman. Kita login menggunakan admin, enter lagi, Y, key, dan Ctrl+C. Nah, jika sudah, di sini kita ganti atau kembali ke router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kan namanya masih Mikrotik ya teman-teman, sedangkan di sininya itu R pusat, ininya juga R pusat ya teman-teman. Nah, kita bisa ganti ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan R pusat. Nah, di sini kan namanya R pusat ya teman-teman. Jadi di sini kita juga namanya sama ya teman-teman, yaitu R pusat. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi R pusat yang tadinya Mikrotik. Nah, kita juga akan melakukan di R cabangnya ya teman-teman. Kita lakukan yang sama seperti tadi dengan perintah sistem identity set name sama dengan R cabang, lalu enter. Nah, di R cabang juga dia sudah berubah ya teman-teman ini. Nah, di sini untuk penamaannya itu kalian bisa sesuaikan ya teman-teman seperti yang kalian inginkan. Kalian itu ingin namanya itu apa, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, setelah kita ganti untuk identitinya, sekarang kita coba untuk cek ya teman-teman. Dia itu mendapatkan IP dari ISP-nya itu berapa sih? Kita bisa ketikkan IP, address, print. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat dia mendapatkan IP yaitu 10.0.137.32/24 ya teman-teman. Kemudian kita juga cek di R cabangnya ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu IP, address, print. Nah, di R cabangnya dia mendapatkan IP 10.0.137.169 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba melakukan penyesuaian ya teman-teman, atau konfigurasi pin labnya dengan laptop kita. Nah, caranya kita bisa pergi ke command prompt, lalu kalian bisa pilih yang run as administrator. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja ya teman-teman, yaitu root add, lalu masukkan IP dari ISP-nya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.0. Mesh-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu kita juga masukkan IP dari Pinet Lab kita ya teman-teman, yaitu yang ada di atas ini ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan 192.168.209.131. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah oke ya teman-teman. Jadi antara laptop kita dan juga informant lake itu dia sudah saling konfigurasi atau sudah tahu ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba remote di aplikasi Winbox-nya ya, teman-teman. Kita bisa buka aplikasi Winbox-nya. Di sini saya akan coba perkecil saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk di R pusatnya terlebih dahulu ya, teman-teman.
Nah, di dalam R pusat, dia mendapatkan IP 10.0.137.32 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini, yaitu 10.0.137.32. Nah, lalu untuk loginnya adalah admin ya teman-teman. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan saja. Nah, jika sudah, kita bisa connect. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam Winbox R pusatnya ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke dalam Winbox R cabangnya. Nah, di sini caranya kalian bisa ke More, lalu New Winbox. Kita bisa masukkan IP yang milik R cabangnya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.169. Kita bisa ganti saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk loginnya sama, yaitu admin. Nah, jika sudah, kita bisa connect. Nah, di sini kita juga bisa masuk ke dalam R cabangnya ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam router cabang dan juga router pusatnya ya teman-teman. Nah, ketika kalian tanya tadi kenapa kita tidak menggunakan Neuromon untuk terhubung ke router cabangnya, padahal sering sebelumnya itu kita menggunakan yang namanya VirtualROMon ya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan di sini teman-teman, ketika dia langsung terhubung ke internet itu dia tidak memerlukan VirtualROMon ya teman-teman, kecuali ketika si routernya itu dia tidak langsung terhubung ke internet. Jadi kita membutuhkan yang namanya VirtualROMon. Nah, karena di sini si router cabang itu dia langsung terhubung ke internet atau ISP-nya ya teman-teman, maka kita tidak perlu login dengan menggunakan VirtualROMon ya teman-teman. Jadi di sini kita login dengan menggunakan IP dari milik router cabangnya ya teman-teman, yaitu yang ini. Nah, sekarang kita akan coba buat agar si router pusat dan juga router cabang itu dia mendapatkan IP secara statik, agar nantinya ketika kita mematikan routernya itu kita akan mendapatkan IP yang tetap ataupun tidak berubah-ubah ya teman-teman. Nah, tadi si router ini itu dia mendapatkan IP otomatis dari ISP-nya ya teman-teman, yang kita gunakan untuk masuk ke dalam Winbox-nya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba melakukan konfigurasi ya teman-teman, agar kedua router ini dia mendapatkan IP secara statik. Nah, sebelum itu di sini kita bisa tambahkan teksnya terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita tidak lupa. Nah, misalkan di sini untuk router pusatnya itu saya akan menggunakan IP 10.0.137.146. Kemudian slashnya adalah /24 ya teman-teman. Kita bisa perkecil. Lalu kita bisa taruh di sini ya teman-teman untuk R pusatnya. Nah, kemudian kita lakukan juga pada router cabangnya. Di sini saya akan menggunakan IP 10.0.137.147 lalu slashnya /24 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa taruh di sini untuk R cabangnya. Nah, oke, di sini kita sudah menentukan ya teman-teman untuk IP di setiap routernya. Dan sekarang kita coba melakukan konfigurasinya saja agar kedua router tersebut itu tidak mendapatkan IP DHCP dari ISP-nya. Nah, di sini kita mulai dari router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke Winbox milik router pusatnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke DHCP client ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa disable saja ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes ya teman-teman. Nah, di sini pastikan kosong ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita coba ya teman-teman untuk membuat agar si router pusat dan juga router cabang ini dia mendapatkan IP secara statik. Nah, di sini kita akan coba pasang IP statik itu di terminalnya ya teman-teman. Kita bisa masuk saja di terminalnya. Nah, kita coba di router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa kembali ke awal dengan menggunakan CTRL-L. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke menu IP address. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan address sama dengan, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.146/24.
Nah, lalu kita juga masukkan untuk interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini interface-nya kita menggunakan Ether 1, yang mana ini adalah Ether yang mengarah ke ISP-nya ya teman-teman. Jadi dia itu akan mengarah ke ISP yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa enter saja. Nah, lalu kita coba ketikkan print. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP yang tadi sudah kita pasang, yaitu 146. Nah, di sini juga kita perlu ya teman-teman untuk menambahkan atau mengkonfigurasikan untuk parameter gateway-nya. Jadi di sini itu tidak hanya IP address-nya saja, tetapi kita perlu konfigurasi juga untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ya teman-teman ke dalam IP root. Di sini kita bisa ketikkan /IP root. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan print untuk mengeceknya atau melihatnya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini untuk gateway-nya belum ada ya teman-teman. Perhatikan ini kan gateway-nya yang mengarah internet ya teman-teman, yang ini. Tetapi di sini bukannya mengarah ke internet teman-teman. Nah, ini kan belum ada ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu tambahkan ya teman-teman untuk gateway tersebut. Nah, kita bisa langsung saja ya teman-teman add gateway-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan. Nah, di sini kalian jangan bingung ya teman-teman ketika ingin melihat gateway-nya. Nah, caranya itu kalian bisa masuk ke dalam virtual machine kalian. Nah, di sini teman-teman di bagian ini, nah ini kursornya hilang ya teman-teman. Nah, di bagian yang user login ini kalian bisa lihat itu kan ada 3 ya teman-teman. Ada IP address for PNet 0, kemudian ada IP address for PNet NAT, dan juga ada IP address for Docker 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan yang kedua ya teman-teman, yaitu yang IP address for PNet NAT, yaitu dengan IP 10.0.137.1 ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk IP tersebut itu dijadikan sebagai gateway-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja. Sama dengan 10.0.137.1. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, kita coba ketikkan print lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk gateway yang 10.0.137.1. Nah, kita juga lanjut ya teman-teman untuk konfigurasikan yang parameter DNS-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman /IP DNS. Lalu enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan set servers sama dengan, dan kita bisa masukkan IP dari Google-nya ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan print. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP DNS-nya. Nah, di sini juga kita coba ya teman-teman untuk ping 88, apakah bisa? Seharusnya sudah bisa ya teman-teman, karena kita sudah tambahkan untuk IP DNS-nya. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman, dan di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk memberikan IP static di router pusatnya. Nah, sekarang kita lanjut di router cabangnya ya teman-teman. Nah, tadi kan ketika kita mendisable untuk router pusat itu kan kita menggunakan atau lewatnya itu adalah lewat Winbox ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk disable yang router cabang melalui PNet Lab-nya ya teman-teman, di terminalnya saja. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam IP DHCP client ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja ya teman-teman, yaitu IP DHCP strip client, lalu enter. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan print ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini masih aktif ya teman-teman, atau masih ada untuk IP dari ISP-nya, yaitu yang 10.0.137.169. Nah, di sini agar si router cabang itu tidak mendapatkan IP dari ISP-nya, di sini kita bisa disable ya teman-teman untuk IP DHCP client-nya. Nah, caranya bagaimana sih? Kita bisa langsung saja disable di number 0 ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan ya teman-teman, yaitu disable
number sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini untuk IP yang kita dapatkan dari ISP itu dia berada di number 0 ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Jadi di sini itu sama ya teman-teman, ketika kita lewat Winbox seperti di router pusatnya tadi, tetapi ketika di Winbox itu kan kita tinggal klik-klik saja ya teman-teman. Sedangkan kalau kita di router cabang itu di terminalnya kita harus mengetik teman-teman atau secara otomatis. Nah, di sini kita bisa enter, lalu kita coba print. Nah, perhatikan di sini sudah tidak ada ya teman-teman untuk IP yang kita dapatkan dari ISP-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan konfigurasi agar si router cabang ini mendapatkan IP secara statik ya teman-teman. Nah, sama seperti di router pusat. Jadi di router cabang juga kita akan mengkonfigurasikan untuk IP address-nya ya teman-teman. Kemudian untuk gateway dan juga untuk DNS servernya. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP address-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam IP address. Lalu kita bisa ketikkan add address sama dengan, lalu kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman. Yang ada di sini ya teman-teman, yaitu 10.0.137.147. Kita bisa ketikkan ya teman-teman, 10.0.137.147 dan slashnya adalah /24 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masukkan untuk interface-nya juga ya teman-teman. Nah, interface-nya itu sama ya teman-teman, yaitu menggunakan Ether 1. Nah, jadi teman-teman di sini untuk yang mengarah ke ISP-nya itu di router cabang sama ya teman-teman, dia menggunakan si Ether 1. Nah, jika sudah kita bisa enter saja ya teman-teman. Kita coba untuk print. Nah, perhatikan di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kita lanjut untuk konfigurasikan IP dari gateway-nya ya teman-teman. Yaitu di sini kita bisa masuk ke dalam IP route-nya. Kita bisa ketikkan. Nah, lalu di sini kita bisa enter. Dan kita bisa masukkan untuk gateway-nya ya teman-teman, yaitu dengan perintah add gateway sama dengan, nah gateway-nya sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu 10.0.137.1. Untuk gateway-nya itu sama seperti di router pusat ya teman-teman. Kita menggunakan yang ini. Nah, jika sudah kita bisa langsung enter. Nah, lalu kita bisa mengeceknya dengan perintah print. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk gateway-nya. Sekarang kita coba untuk konfigurasikan yang IP DNS-nya. Teman-teman, kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam IP DNS. Lalu kita bisa langsung konfigurasikan saja, yaitu dengan set servers sama dengan kita masukkan IP DNS dari Google-nya ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa enter, lalu kita coba print ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kita coba exit dengan slash enter, dan kita akan coba untuk ping 88 ya teman-teman, apakah dia sudah bisa ataukah belum. Kita bisa ketikkan. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk connect ke dalam Winbox-nya ya teman-teman, dengan IP static yang tadi sudah kita pasang ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk router pusatnya terlebih dahulu. Di sini untuk router pusat itu kan dia mendapatkan IP 10.0.137.146 ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk saja. Di sini kita bisa cancel, lalu hapus 147 46. Kita ganti menjadi 146 ya teman-teman. Ini. Nah, untuk loginnya itu admin, untuk passwordnya kita kosongkan. Jika sudah, kita bisa langsung connect saja. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam Winbox router pusatnya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam router cabangnya ya teman-teman. Kita bisa klik more, new Winbox.
Nah, lalu kita bisa ganti menjadi IP dari router cabangnya, yaitu 147 ya teman-teman. 147. Untuk loginnya adalah admin, untuk passwordnya kita kosongkan. Jika sudah, kita bisa langsung connect. Nah, di sini kita juga berhasil masuk ke dalam Winbox router cabangnya ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam router cabang dan juga router pusatnya dengan menggunakan IP static yang tadi sudah kita berikan. Nah, jadi teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam router cabang dan juga router pusatnya ya teman-teman dengan menggunakan IP static yang tadi sudah kita berikan ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai EOIP konfigurasi. Nah, setelah tadi kita sudah setting mengenai topologinya, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman mengenai EOIP ataupun salah satu jenis tunnel. Nah, jadi EOIP ataupun Ether over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung konfigurasikan saja untuk EOIP-nya ya teman-teman agar kalian lebih paham. Nah, tapi teman-teman, di sini ketika kalian menggunakan yang EOIP, maka nantinya untuk VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia harus mendapatkan atau menggunakan network yang sama ya teman-teman. Dan di sini kita bisa add text terlebih dahulu ya teman-teman untuk network yang nanti kita gunakan untuk VPC-nya. Nah, yaitu 192.168.1.0/24. Jadi teman-teman, nantinya antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia akan mendapatkan IP dengan network yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0/24. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan di Winbox router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke bagian interface. Kemudian kita bisa pergi yang EOIP ya teman-teman. Yang ini EOIP tunnel. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, di sini itu kita akan coba untuk buat tunnel ya teman-teman atau terowongannya. Nah, jadi kita itu akan coba untuk membuat terowongan yang ini ya teman-teman, yang mengarah dari router pusat ke router cabang ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa langsung saja. Misalkan di sini untuk namanya di sini adalah EOIP tunnel strip to strip cabang ya teman-teman. Seperti ini. Karena di sini di pusat, maka di sini untuk namanya adalah to cabang. Jadi dari router pusat itu ingin ke router cabang ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya adalah EOIP tunnel ya teman-teman. Kita bisa kebawakan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk remote address-nya adalah IP dari si router cabangnya ya teman-teman, yaitu 10.137.147. Ini salah ya teman-teman, maaf, sebentar kita ganti. Nah, ini IP-nya yang ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan hal ini itu diimplementasikan, itu dia harus menggunakan IP-nya. Itu IP public ya teman-teman. Sedangkan IP yang di sini atau yang kita gunakan itu dia merupakan IP privat. Tapi di sini tidak apa-apa ya teman, karena hanya untuk pembelajaran saja. Jadi di sini kita bisa anggap bahwasanya IP yang kita gunakan ini adalah IP public. Nah, lalu untuk tunnel ID-nya, di sini misalkan saja saya pakai 100 ya teman-teman. Nah, lalu di bagian ARP itu kita bisa pilih yang enable ya teman-teman. Ini sudah. Nah, di sini jika sudah, kita bisa langsung apply dan oke. Nah, di sini nantinya itu pastinya akan ada tulisan atau huruf R-nya ya teman-teman. Karena di sini untuk add-nya itu belum konfigurasi, maka di sini dia belum ada ya teman-teman.
Nah, maka dari itu di sini kita bisa langsung pergi ke router cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pergi ke bagian interface, lalu ke EOIP tunnel ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik add. Di sini misalkan untuk namanya itu adalah EOIP tunnel strip to strip pusat ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini di router cabangnya, maka dia akan perginya ke router pusat ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya adalah EOIP tunnel. Nah, lalu untuk ARP-nya adalah enable ya teman-teman. Nah, lalu untuk tunnel ID-nya itu kita samakan saja ya teman-teman, yaitu 100. Kemudian di bagian remote address itu kita bisa masukkan IP dari router pusatnya ya teman-teman, yaitu 10.01.137.146 yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk tunnel ID-nya itu harus sama ya teman-teman, seperti di router pusatnya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung apply dan juga oke ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia sudah ada tulisan R-nya ya teman-teman, atau grup R, yang artinya ini sudah running. Nah, sekarang di sini kita bisa pergi ke terminalnya ya teman-teman. Kita bisa ke more, lalu ke new terminal. Nah, di sini kita bisa skip saja menggunakan CTRL-C. Nah, di sini kita coba untuk ping ke dalam router pusatnya ya teman-teman, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman, yaitu ping 10.0.137.146. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, nantinya ketika kita coba dari router pusat ke router cabang itu juga sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai EOIP menghubungkan antar klien. Nah, kalau kalian lihat di sini antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terhubung satu sama lain ya teman-teman. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba agar si VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa berkoneksi atau bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, agar bisa saling berkomunikasi itu untuk networknya harus sama ya teman-teman. Intinya ketika kita menggunakan EOIP itu, ketika klien di router pusat dan juga klien di router cabang itu, dia harus menggunakan network yang sama. Nah, nantinya juga kita akan gabungkan ya teman-teman antara si dua VPC ini dan juga IP tunnel ataupun ID tunnelnya ya teman-teman. Jadi di area sini itu kita akan jadikan satu bridge atau satu interface saja. Nah, langsung saja di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, di bagian sini kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, di sini misalkan untuk namanya adalah bridge strip EOIP. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya adalah bridge. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply dan juga oke ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke dalam menu ports ya teman-teman, yaitu ini. Nah, di sini kita bisa gabungkan terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah untuk si Ether 2 ini ya teman-teman, yang mengarah ke VPC 1. Nah, di sini kita bisa klik add. Nah, jadi interface-nya adalah si Ether 2 ya teman-teman, karena dia yang mengarah ke VPC 1-nya. Kemudian di sini untuk namanya atau untuk bridge-nya adalah bridge yang tadi sudah kita buat ya teman-teman, yaitu bridge EOIP. Nah, di sini kita bisa langsung apply dan juga oke ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan tambahkan atau akan gabungkan untuk area yang sebelah sini ya teman-teman. Kita bisa klik add, dan di sini untuk interface-nya itu kita bisa pilih yang EOIP ya teman-teman, yang ini. Jadi dia itu yang mengarah ke cabang ya teman-teman.
Kemudian di sini untuk bridge-nya adalah yang bridge EOIP ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini di router pusat kita sudah ya teman-teman. Lanjut kita ke router cabangnya. Nah, sama seperti tadi, kita akan coba buat terlebih dahulu untuk bridge-nya ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke menu bridge. Di bagian ini kalian bisa langsung klik add saja. Untuk namanya mungkin saya akan samakan saja ya teman-teman, yaitu bridge strip EOIP. Seperti ini. Lalu untuk tipenya adalah bridge ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja untuk bridge yang akan kita gabungkan ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah si Ether 2 ya teman-teman. Karena di sini si Ether 2 itu yang mengarah ke VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa ke bagian parts, terus klik add ya teman-teman. Untuk interface-nya kita gunakan si Ether 2. Nah, kemudian di sini untuk bridge-nya adalah bridge EOIP ya teman-teman, yang sudah tadi kita buat. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Dan kita bisa gabungkan lagi untuk yang mengarah ke pusatnya ya teman-teman, yaitu yang EOIP tunnel yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa langsung klik add, lalu kita klik yang ini ya teman-teman, EOIP tunnel to pusat. Nah, lalu untuk bridge-nya adalah bridge EOIP ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi bridge-nya. Nah, sekarang kita bisa kembali lagi ke sininya ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal pasang saja teman-teman untuk IP di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa langsung klik kanan lalu pilih teks ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk VPC 1 itu dia akan mendapatkan IP 192.168.1.6. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung taruh di VPC 1-nya. Kemudian untuk VPC 2 itu saya akan gunakan IP 192.168.1.7 ya teman-teman. Lalu kita bisa taruh di VPC 2. Oh iya teman-teman, di sini saya kurang flash 24 ya teman-teman. Kita akan edit. Ini juga ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan slash 24 biar kalian tidak bingung. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman di terminalnya. Kita mulai dari VPC 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP, lalu kita masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu yang tadi, itu yang ini ya teman-teman, 192.168.1.6/24. Nah, biasanya itu kita juga tambahkan ya teman-teman untuk parameter gateway-nya. Nah, tetapi untuk di video kali ini atau untuk pembahasan yang EOIP ini itu kita tidak dulu ya teman-teman. Jadi, kita tidak perlu menambahkan parameter gateway-nya. Jadi, kita bisa tuliskan IP-nya saja ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung enter saja. Nah, lalu kita coba cek IP-nya apakah sudah ada apa belum dengan perintah show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu 1.6. Kita coba lakukan juga di VPC 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.7/24. Dan untuk gateway-nya jangan dulu ya teman-teman, kita bisa langsung enter saja. Nah, lalu kita bisa cek dengan perintah show IP. Nah, di sini dia juga sudah ada ya teman-teman, yaitu 1.7. Jadi di VPC 1 itu dia mendapatkan IP 1.6 dan juga di VPC 2 itu dia mendapatkan IP 1.7 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping ya teman-teman dari VPC 2 ke VPC 1-nya, yaitu dengan IP 1.6. Nah, di sini kita bisa langsung saja ping
192.168.1.6. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Tetapi teman-teman di sini ketika kita disable untuk masing-masing panelnya itu, baik di router pusat maupun di router cabangnya itu, pastinya untuk VPC itu dia tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Atau antara VPC 2 dan juga VPC 1 itu dia tidak bisa saling berkomunikasi lagi. Jadi ketika di router pusat atau di router cabang itu IP tunnelnya kita disable, itu pasti VPC 1 dan juga VPC 2 nya itu tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba saja di router pusatnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu interface. Nah, di bagian ini kita coba disable ya teman-teman. Nah, lalu kita coba ping kembali teman-teman, apakah dia bisa. Kita coba sama ya teman-teman di VPC 2 nya. Kita bisa klik yang tadi ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kan tidak bisa ya teman-teman, dia mengeluarkan not reachable. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan kembali. Ini kita nyalakan ya teman-teman dengan klik ini. Nah, di sini kita coba ping kembali ya teman-teman, apakah dia sudah bisa atau belum. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Jadi intinya ketika kita matikan untuk IP panel di router pusat maupun di router cabang itu, nantinya si VPC 1 dan juga VPC 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu masih sama, kita akan membahas EOIP ya teman-teman. Tetapi di pembahasan kali ini kita akan coba untuk client connect to internet ya teman-teman. Jadi teman-teman, antara si VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa terkoneksi ke internet. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba agar klien tersebut atau VPC tersebut itu bisa connect ke internet. Nah, jadi di sini ketika para VPC atau klien itu kita coba untuk ping 88 atau ping ke internet itu belum bisa ya teman-teman, karena kedua VPC ini itu dia belum terkoneksi ke internet. Nah, sebelumnya itu kan kita masih bingung ya teman-teman, untuk pasang gateway-nya di masing-masing VPC-nya itu kita harus pakai yang mana sih? Yang mana di sini kan ada dua ether ya teman-teman, yaitu ada ether 2 dan juga ada ether yang EOIP. Dan di sini juga ada yang EOIP to pusat dan juga ada yang EOIP to cabang ya teman-teman. Nah, karena di sini untuk ether 2 dan juga yang mengarah ke pusatnya atau tunnelnya itu kan kita sudah sambungkan ya teman-teman, atau sudah kita gabungkan. Jadi untuk gateway-nya itu kita menggunakan yang bridge ya teman-teman, yang sudah kita gabungkan sebelumnya. Nah, karena di sini untuk ether 2 dan juga yang router cabang itu kan kita sudah gabungkan ya teman-teman menjadi satu interface. Nah, maka dari itu di sini untuk gateway-nya itu kita gunakan IP yang sudah kita gabungkan tadi ya teman-teman, atau interface yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, langsung saja di sini kita bisa pergi ke Winbox milik router pusat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu IP. Lalu kita pergi ke menu addresses. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini IP-nya itu adalah 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Kemudian untuk seperti yang saya tadi bilang, kita akan coba menggunakan yang sudah kita gabungkan tadi ya teman-teman, yaitu yang ada di sini antara ether 2 dan juga yang tunnel itu. Kan tadi kita sudah gabungkan yang mana tadi itu untuk namanya adalah bridge EOIP ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan yang bridge EOIP ini. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Jadi kalian itu menggabungkannya antara ether 2 dan juga yang tunnel ini itu menggunakan nama apa? Karena di sini punya saya menggunakan bridge EOIP, maka di sini saya pilih yang ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di router cabangnya juga kita lakukan ya teman-teman. Nah, kita lakukan sama seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan misalkan
Untuk gateway-nya adalah 192.168.1.2/24. Kemudian untuk interface-nya sama yang tadi sudah kita gabungkan ya teman-teman, yaitu yang bridge EOIP ini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Sekarang kita akan coba untuk ping ya teman-teman dari VPC 1 ke gateway-nya, yang mana di sini kan VPC 1 itu kan dia terhubungnya ke router pusat ya teman-teman. Jadi untuk gateway di router pusat itu tadi adalah 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa langsung coba saja. Nah, di sini kita coba ketikan ya teman-teman, yaitu ping 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, kita coba juga di VPC 2, yang mana tadi untuk gateway-nya adalah 1.2 ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.1.2, lalu enter. Nah, dia juga bisa ya teman-teman. Jadi VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah bisa untuk ping ke gateway-nya masing-masing. Nah, barulah ketika dia sudah bisa ping ke gateway-nya masing-masing, kita coba untuk konfigurasikan yang akses internetannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke firewall ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke bagian NAT ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa langsung add saja. Nah, untuk chain-nya di sini kita gunakan yang SRC NAT ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1 ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke ISP-nya. Ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dari router pusat ketika ingin internetan itu dia mengarahnya atau menggunakannya adalah si Ether 1 ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita menggunakan Ether 1. Lalu kita bisa pindah ke menu action. Di bagian sini kita bisa gunakan yang masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, lalu kita juga lakukan ya teman-teman di router cabangnya. Nah, ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ke IP, lalu ke firewall. Kita bisa pergi ke bagian NAT ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung add. Nah, untuk chain-nya itu masih sama ya teman-teman, yaitu menggunakan SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1 ya teman-teman, yaitu yang mengarah keluar ISP-nya. Nah, lalu di bagian action kita bisa pilih yang masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk konfigurasi internetnya ataupun untuk konfigurasi NAT-nya. Nah, sekarang waktunya pengujian ya teman-teman. Kita bisa pergi ke terminalnya. Di sini kita coba di VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk show IP. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pasang ya teman-teman untuk IP-nya, yang mana IP-nya adalah 1.6. Tetapi di sini untuk parameter gateway dan juga DNS-nya itu masih kosong ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk gateway dan juga DNS-nya. Nah, di sini kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk pasang gateway itu seperti kita menambahkan IP yang tadi teman-teman, yaitu 192.168.1.6. Kita bisa ketikkan. Lalu slash-nya adalah /24 ya teman-teman. Dan barulah di sini kita bisa tambahkan untuk gateway-nya, yaitu 192.168.1.1/24. Seperti ini ya teman-teman, karena di VPC 1, yang mana VPC 1 itu terhubungnya ke router pusat, jadi dia menggunakan gateway 1.1 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa enter. Lalu kita juga bisa pasang untuk IP DNS-nya ya teman-teman, dengan perintah IP DNS. Lalu kita bisa masukkan untuk IP DNS Google-nya, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita coba show IP ya teman-teman untuk mengeceknya.
Nah, oke, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kita coba lakukan di VPC 2-nya juga. Di sini kita bisa ketikkan show IP. Nah, IP-nya itu adalah 1.7 ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan untuk gateway-nya. Nah, caranya kalian bisa ketikkan IP, lalu masukkan IP-nya yaitu 168.1.7/24. Lalu kita bisa masukkan untuk gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2/24. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita coba untuk pasang IP DNS-nya ya teman-teman, seperti tadi dengan perintah IP DNS, lalu masukkan 8.8.8.8, lalu enter. Nah, kita akan coba cek ya teman-teman dengan perintah show IP. Nah, di VPC 2 dia juga sudah lengkap ya teman-teman. Nah, di sini di VPC 1 dan juga VPC 2 sudah ya teman-teman. Kita coba untuk ping 88 apakah dia sudah bisa internetan ataukah belum. Di sini kita coba pada VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8, lalu kita bisa enter. Nah, perhatikan di VPC 1 itu dia bisa internetan ya teman-teman. Kita coba juga di VPC 2-nya. Kita bisa ketikkan. Nah, perhatikan di VPC 2-nya juga sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasannya ke-6, yaitu mengenai PPP atau Point to Point Protocol. Nah, di sini kita akan bahas mengenai konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Point to Point Protocol atau PPP ini merupakan salah satu jenis VPN tunneling, yang mana dia itu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda dengan menggunakan atau dengan melalui internet. Yang mana PPP ini dia juga dapat menyediakan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan juga kompresi ya teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwasanya jenis PPP ini itu dia lebih aman ya teman-teman dari jenis yang sebelumnya, yaitu yang EOEP. Nah, kemudian ada banyak router juga ya teman-teman yang mendukung PPP tunnel ini, yaitu seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan juga lain-lain. Jadi si PPTP ini itu dia termasuk ke dalam jenis point to point protokol ya teman-teman. Jadi teman-teman, PPTP ini dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Lanjut ke pembahasannya ke-7, yaitu PPTP konfigurasi. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan, bahwasanya PPTP ini dia itu digunakan untuk mengumpulkan jaringan yang berbeda network. Nah, maka di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Di sini untuk di router pusat itu saya menggunakan network 1.0 ya teman-teman. Dan di router cabangnya saya menggunakan yang 2.0. Nah, untuk PPTP sendiri itu dia bekerja layaknya klien dan juga server ya teman-teman. Jadi nantinya itu harus ada yang menjadi server dan juga ada yang menjadi kliennya. Nah, di sini untuk yang menjadi server itu adalah router pusatnya ya teman-teman. Kemudian yang akan menjadi kliennya adalah si router cabangnya. Nah, tapi sebelum itu di sini karena keduanya itu berbeda network, maka kita itu harus tambahkan IP terlebih dahulu ya teman-teman di Ether 2-nya. Baik itu di router pusat maupun di router cabangnya ya teman-teman, yang mana nantinya IP tersebut atau IP yang akan kita tambahkan itu dia akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke Winbox saja ya teman-teman. Di sini kita akan mulai di router pusatnya sebagai servernya ya teman-teman. Kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini kan untuk sebelumnya kan sudah ada ya teman-teman untuk bridge EOIP. Nah, di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa klik lalu kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita bisa tambahkan ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu adalah 192.168.1.1/24.
Nah, kemudian untuk ethernya di sini kita bisa pilih yang ether 2 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, kita juga akan membuat DHCP servernya ya teman-teman, agar nantinya si klien atau si VPC 1 dan juga si VPC 2-nya itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita coba di router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa ke DHCP server. Nah, lalu kita bisa pergi ke DHCP setup ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti ya teman-teman yang mengarah ke VPC-nya. Kalian bisa lihat di sini yang mengarah ke VPC-nya itu dia menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti menjadi Ether 2. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Nah, perhatikan di sini gagal ya teman-teman. Kita coba cek dahulu di bridge-nya. Sebelumnya kan kita sudah gabungkan ya teman-teman. Kita coba disablekan saja. Nah, di sini kita bisa pergi ke bridge ya teman-teman. Nah, untuk Ether 2-nya ini kita bisa disablekan terlebih dahulu. Kita bisa klik tanda ini. Nah, lalu kita bisa kembali ke yang tadi ya teman-teman. IP, lalu DHCP server. Lalu ke DHCP setup. Nah, ini kita bisa langsung next. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa next. Ini adalah gateway-nya ya teman-teman. Kita bisa next. Ini adalah range-nya. Kita bisa next. Nah, di sini adalah untuk DNS-nya. Kita juga bisa next. Di sini kita bisa next saja. Nah, kita bisa klik OK. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Kita juga lakukan di router cabangnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke IP lalu ke addresses. Nah, di sini untuk bridge EOIP itu kita bisa hapus saja dulu ya teman-teman. Lalu kita bisa add lagi. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Kemudian untuk Ether-nya itu kita pilih yang mengarah ke klien ya teman-teman, yaitu Ether 2 ini. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik apply dan OK. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita buat untuk DHCP servernya. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke DHCP server. Kita pilih di menu DHCP setup ya teman-teman. Di sini kita coba di Ether 2-nya. Oh iya teman-teman, di sini kita harus disable terlebih dahulu ya teman-teman yang di bridge-nya. Seperti tadi ya teman-teman, yang ini. Nah, lalu kita bisa next, lalu ini kita bisa next. Ini adalah gateway-nya ya teman-teman, kita bisa next. Ini untuk rank IP-nya, kita bisa next. Ini untuk DNS servernya, kita bisa next. Nah, ini kita bisa next. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dan jika sudah, kita coba melakukan pengujiannya ya teman-teman untuk DHCP servernya. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu untuk VPC 2-nya. Nah, kita coba di VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah IP DHCP, lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia mengeluarkan output DORA ya teman-teman. Nah, kita coba untuk show IP. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Kita coba di VPC 2-nya. Kita ketikkan yang sama seperti tadi, yaitu IP DHCP. Kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini juga dia pasti akan memunculkan output DORA ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba show IP ya teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 2 itu dia mendapatkan IP 2.254. Kemudian di VPC 1 itu dia mendapatkan IP 254 ya teman-teman. Nah, barulah sekarang kita dapat melakukan konfigurasi untuk PPTP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai dari router pusatnya ataupun router sebagai servernya.
Nah, di sini kita bisa pergi ke menu PPP, lalu ke menu PPTP server. Nah, di sini di bagian enable kita bisa checklist saja ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Nah, kita akan buat agar nantinya si PPTP client atau router cabangnya ketika connect ke L-nya itu dia akan menggunakan autentikasi username dan juga password. Maka dari itu di sini kita akan buat untuk username dan juga passwordnya ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa masuk ke dalam secrets ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi PPTP strip Natasha. Nah, kemudian untuk passwordnya di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, di sini kan tidak kelihatan. Nah, di sini kita bisa buat agar bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa klik yang hide password ya teman-teman. Nah, ini passwordnya jadi kelihatan ya teman-teman. Lalu di sini bagian service, di sini kita bisa pilih yang PPTP ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian local address itu merupakan IP dari si PPTP tunnelnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan remote address itu merupakan IP router pusatnya. Sedangkan yang kalau routers itu adalah IP router cabangnya. Nah, biar mudah di sini saya akan coba add text terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP tunnelnya. Di sini kita bisa klik kanan lalu pilih text. Lalu untuk IP-nya misalkan di sini adalah 10.10.10.1. Nah, ini adalah untuk IP thumbnail router pusat ya teman-teman. Kita bisa perkecil, lalu kita bisa taruh di sini ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat lagi untuk router cabangnya. Nah, misalkan di sini adalah 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa taruh di sini. Ini adalah IP dari router cabangnya atau IP thumbnail si router cabangnya. Nah, baru di sini kita bisa langsung definisikan saja ya teman-teman. Untuk local address itu adalah IP milik servernya atau IP PPTP thumbnail di router pusatnya ya teman-teman. Yang mana tadi untuk IP-nya adalah ini 10.10.10.1. Di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman 10.10.10.1. Kemudian untuk remote address-nya itu merupakan IP dari cabangnya ya teman-teman atau dari kliennya, yaitu IP thumbnail yang berada di bagian sini ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja 10.10.10.2. Kemudian jika sudah di sini kita bisa langsung klik apply dan OK. Nah, sekarang kita juga lakukan di router cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu PPP. Nah, lalu di bagian interface ini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa klik yang PPTP client ya teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian generalnya itu saya biarkan default saja ya teman-teman. Kita fokus di bagian dial out-nya saja. Nah, di bagian sini, karena si servernya adalah R pusat, maka kita gunakan untuk IP yang statiknya itu adalah IP milik R pusat ya teman-teman. Jadi bukan IP PPTP thumbnail yang sebelumnya. Jadi di bagian connect to itu kita gunakan IP yang ini ya teman-teman. Nah, jadi di bagian connect to di sini kita itu tidak menggunakan IP yang ini ya teman-teman, tetapi IP yang ini yaitu 10.0.137.146. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman, yaitu 10.0.137.146. Nah, kemudian di bagian usernya di sini saya menggunakan PPTP strip Natasha. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu harus sama ya teman-teman seperti sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian di sini untuk passwordnya juga harus sama ya teman-teman, yaitu 1 sampai 5.
Nah, di sini dia sudah kelihatan ya, teman-teman. Kemudian untuk profilnya, di sini kita bisa pilih yang default saja ya, teman-teman. Yang ini. Nah, lalu jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini dia sudah mengeluarkan huruf R-nya ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk IP dari si thumbnail yang 10.2-nya atau IP yang berada di router cabangnya. Nah, sekarang kita coba pergi lagi ke router pusatnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam new terminalnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa skip saja. Nah, lalu kita coba ping ke dalam 10.2-nya ya, teman-teman, atau IP thumbnail dari si router cabangnya atau PPTP kliennya. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja, yaitu ping 10.10.10.2. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya, teman-teman. Jadi antara si router pusat dan juga si router cabang itu dia sudah bisa saling komunikasi. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu masih sama mengenai PPTP. Tetapi di sini kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga text koneksi. Nah, jadi teman-teman, di sini antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi ya, teman-teman, ataupun dia belum bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja. Misalkan kita coba cek di router pusatnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba ketikkan ya, teman-teman, yaitu IP root pin. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk network yang arah 2.0 itu belum ada ya, teman-teman. Ini hanya ada yang 1.0. Kemudian yang 10.2 yaitu yang untuk IP thumbnailnya ya, teman-teman, dan 137.0 yaitu yang di arah dia sendiri ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang 2.0 itu belum ada. Maka dari itu, di sini ketika VPC 1 dan juga VPC 2 ingin saling komunikasi, maka kita harus konfigurasikan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk IP rootnya. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya, teman-teman. Di sini kita akan coba untuk yang mode yang CLI. Nah, di sini ketika bisa konfigurasikan di router pusatnya, kita bisa masuk ke dalam router pusatnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP root, lalu kita bisa enter, dan kita bisa ketikkan DST strip address sama dengan 192.168.2.0. Nah, kalian bisa lihat sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia itu kan ingin ke arah sini ya, teman-teman, yang 2.0. Maka di sini untuk DST address-nya atau tujuannya itu kita bisa masukkan yaitu 2.0 ya, teman-teman. Nah, di sini kita jangan lupa kasih /24. Kemudian di sini kita juga masukkan gateway-nya ya, teman-teman. Sama dengan, nah di sini ketika dari router pusat ingin ke 2.0 itu dia akan melewati sini ya, teman-teman, yaitu yang 10.2 lah, atau IP thumbnail dari router cabangnya. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja ya, teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan print. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk yang mengarah VPC 2, yaitu yang 2.0. Yang mana di sini informasinya adalah AS ataupun active static. Nah, sekarang kita juga akan lakukan di router cabangnya ya, teman-teman, karena sama di router cabangnya itu dia juga belum ada yang arah ke VPC 1-nya ya, teman-teman, ataupun yang network 10.0. 1.0. Maka dari itu di sini kita perlu tambahkan secara manual ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba tambahkan melalui Winbox saja. Nah, kita langsung saja pergi ke menu IP lalu ke roots ya, teman-teman. Nah, di bagian sini kita bisa langsung add saja ya, teman-teman. Yang mana tujuan kita adalah ke 192.168.1.0. Ini ya, teman-teman.
kita bisa langsung ketikkan saja, yaitu 192.168.1.0, lalu slash-nya adalah /24 ataupun arah yang VPC1 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya atau lewatnya, ketika dari router cabang ingin ke VPC1, maka dia akan lewat IP terminal dari router pusatnya ya teman-teman, yaitu yang 10.1. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja, yaitu 10.10.10.1. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, di sini dia juga sudah ada ya teman-teman untuk yang mengarah ke VPC 1, yaitu dengan informasi AS ataupun active static. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping dari VPC 1 ke VPC 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba di VPC 1 ke dalam VPC 2, yang mana di sini VPC 2 itu dia mendapatkan IP 254 ya teman-teman. Kita bisa langsung masukkan saja, yaitu ping 192.168.254. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita balik dari VPC 2 ke VPC 1. Yang mana tadi di VPC 1 itu dia mendapatkan IP yaitu 1.254 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja ya teman-teman, yaitu ping lalu 192.1.254. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita juga akan coba ya teman-teman, apakah si VPC ini bisa ping internetan atau tidak, atau bisa internetan atau tidak sih. Nah, kita akan coba ping 88. Nah, di sini dia bisa ya teman-teman. Jadi di VPC 2 itu dia bisa internetan. Sekarang kita coba di VPC 1, apakah dia juga bisa internetan. Nah, perhatikan di sini dia juga bisa ya teman-teman di VPC 1-nya. Jadi di VPC 2 dan juga VPC 1 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi dan juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman untuk yang VPN tunnelingnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9, yaitu mengenai L2TP ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, L2TP adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik. Yang mana L2TP ini singkatan dari Layers 2 Tunneling Protocol. Jadi dia itu ada hubungannya dengan Layers 2, baik di TCP/IP model maupun di OSI model. Nah, dari segi security atau keamanan, untuk L2TP itu dia lebih unggul daripada PPTP ya teman-teman. Nah, agar kalian paham, di sini kita bisa langsung saja ya teman-teman untuk siapkan topologinya. Nah, jadi sama ya teman-teman seperti PPTP, bahwasanya L2TP juga berbasiskan server dan juga klien seperti sebelumnya. Di sini yang akan jadi server adalah si router pusatnya ya teman-teman. Kemudian yang akan jadi kliennya adalah si router cabangnya. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya, agar si router pusat dan juga si router cabangnya itu dia kosongan ataupun bersih dari konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah bersih ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu PPP. Nah, ini dia hapus saja ya teman-teman. Caranya seperti ini. Lalu di bagian interface juga. Nah, di bagian interface tidak ada ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke routes. Nah, ini kan sudah unreachable ya teman-teman. Kita bisa langsung hapus saja. Nah, oke, di router pusat sudah bersih ya teman-teman, atau sudah kosongan. Sekarang kita coba pergi ke router cabangnya.
Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Di sini sudah tidak ada ya, teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke menu PPP. Nah, ini kita bisa hapus saja. Lalu di bagian search sudah tidak ada ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes. Nah, yang ini kita bisa hapus saja ya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah kosongan ya, teman-teman, atau sudah bersih untuk di router cabangnya. Kita lanjut ke pembahasannya ke-10, yaitu mengenai L2TP IP Search. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasinya ya, teman-teman. Setelah tadi kita sudah melakukan untuk setup topologi dan juga konsepnya, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya. Nah, jadi teman-teman, untuk L2TP itu bisa kita sandingkan dengan yang namanya IP Search ya, teman-teman, agar nantinya dia itu lebih secure ataupun keamanannya lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan ya, teman-teman. Kita bisa mulai dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu PPP ya, teman-teman. Lalu di bagian interface. Itu kita bisa masuk ke dalam L2TP server. Nah, di sini untuk enable-nya kita bisa checklist ya, teman-teman. Lalu di sini untuk yang use IP Search kita bisa klik yes. Ini sudah ya, teman-teman. Karena di sini kita akan menggunakan IP Search agar nantinya keamanan kita itu lebih aman ataupun lebih secure. Nah, di sini untuk IP secret-nya kita bisa isikan secret ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung apply dan oke. Nah, kemudian di sini juga kita akan menggunakan autentifikasi username dan juga password. Maka dari itu kita bisa pergi ke bagian menu secret ini ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan menggunakan L2TP. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk passwordnya saya menggunakan 1 sampai 5. Dan di sini untuk servisnya kita bisa pilih yang L2TP ya, teman-teman. Kemudian untuk profilnya di sini saya menggunakan yang default encryption. Yang ini. Kemudian di sini untuk local address-nya itu adalah IP milik terminalnya ya, teman-teman. Yang ini. Jadi yang ada di sebelah sini itu untuk local address-nya atau milik di router pusatnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah IP thumbnail yang ada di router pusatnya. Kemudian untuk remote address-nya adalah untuk IP yang berada di router cabangnya ya, teman-teman, yaitu yang ada di sebelah sini. Nah, di sini saya akan coba tuliskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Misalkan di sini untuk router pusatnya itu saya akan gunakan IP 172.16.1.1 seperti ini. Kemudian di bagian router cabangnya itu saya akan menggunakan IP 172.16.1.2 seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi di bagian R pusat yang ini adalah IP thumbnail ini merupakan lokal address-nya ya, teman-teman. Sedangkan di sini yang di router cabangnya itu IP thumbnail yang berada di router cabang itu dia merupakan remote address-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa langsung tuliskan saja. Nah, di sini untuk local address-nya yaitu 172.16.1.1. Lalu di remote address-nya kita bisa tuliskan 172.16.1.2. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa apply dan oke. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasikan juga di router cabangnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu PPP. Lalu di bagian interface ini kita bisa klik add saja ya, teman-teman. Lalu kita pilih yang PPTP client. Nah, di bagian general di sini kita biarkan saja ya, teman-teman. Lalu kita bisa fokus ke bagian menu dial out. Nah, di sini untuk konektornya adalah IP routernya ya, teman-teman, yaitu yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang milik router pusatnya. Di sini kita bisa langsung tuliskan saja yaitu 10.0.137.146. Kemudian untuk usernya
itu sama ya teman-teman seperti sebelumnya, yaitu L2 TP strip Natasha. Nah, jadi di sini untuk usernya itu harus kita sesuaikan juga ya teman-teman, karena nantinya ketika kita tidak disamakan maka dia itu tidak bisa saling terhubung ya teman-teman. Nah, lalu untuk passwordnya adalah 1-5. Kemudian untuk profilnya adalah default encryption ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, nantinya pasti dia akan memunculkan output atau informasi error ya teman-teman. Nah, kita coba cek di sininya ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya itu L2TP saja ya teman-teman, sedangkan tadi di router cabangnya adalah L2TP strip Natasha. Di sini kita bisa tambahkan biar sama. Lalu kita bisa klik apply dan oke. Lalu kita bisa kembali di sini. Kita bisa ulangi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia sudah mengeluarkan output R ya teman-teman, atau running. Nah, mungkin di sini kita bisa pergi ke router pusatnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke new terminal. Kita bisa skip dengan menggunakan Ctrl+C. Nah, di sini kita akan coba ping IP dari terminal router cabangnya ya teman-teman. Yang mana di sini untuk IP-nya yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Ini kita bisa langsung tuliskan saja ping 172.16.1.2 lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman untuk ping ke dalam IP thumbnail milik router cabangnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-11, yaitu masih sama mengenai L2TP ya teman-teman. Tapi sekarang kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga tes koneksinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi ya teman-teman. Jadi ketika saya ping dari VPC 1 ke VPC 2 itu pastinya akan time out atau gagal, karena di sini itu dia belum bisa terkoneksi atau belum bisa terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba melakukan static routingnya ya teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini untuk IP root pin-nya itu dia hanya ada yang mengarah 1.0 ya teman-teman, yaitu milik dia sendiri. Kemudian 1.2 yaitu yang mengarah ke IP thumbnail router cabang, dan juga 137.0 yaitu IP statiknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang arah ke VPC 2 itu belum ada yang 2.0 ya teman-teman. Begitu juga ketika kita cek di router cabang ya teman-teman. Ketika kita cek juga di router cabang, makanya untuk network yang 1.0 itu belum ada. Itu paling hanya ada yang 2.0 lalu 1.1, sedangkan untuk yang 1.0 itu belum ada. Maka dari itu kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa mulai di router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam router pusat, lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke routes ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, tujuan kita adalah ke 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja, yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya itu atau lewatnya itu, ketika dari router pusat ingin ke dalam VPC 2 itu dia harus melewati ini ya teman-teman, yaitu IP thumbnail milik si router cabangnya, yaitu 172.16.1.2. Kita bisa langsung tuliskan saja 172.16.1.2. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada di router pusat untuk yang mengarah ke VPC 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba juga lakukan di router cabangnya ya teman-teman, agar di sini itu ada untuk yang arah VPC 1-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes. Nah, di sini kita bisa langsung klik add saja ya teman-teman. Nah, di sini kita tujuannya adalah ke 192.168.1.0/24 ya teman-teman, atau ke dalam VPC 1.
Kemudian ketika dari router cabang ingin ke VPC 1 itu dia harus melewati IP milik router pusatnya ya teman-teman, yaitu yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja. Kita bisa langsung tuliskan yaitu 192.168.1.0/24, lalu gateway-nya adalah 172.16.1.1. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, dari router cabang ingin mengarah ke VPC 1 itu sudah ada. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian ya teman-teman, apakah si VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa saling komunikasi atau belum. Nah, di sini kita bisa coba buka VPC 1-nya ya teman-teman. Kita buka di VPC 1-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di VPC 1 dia masih mendapatkan IP ya teman-teman, dan di VPC 2 dia juga masih mendapatkan IP. Nah, di sini kita langsung pengujiannya ya teman-teman. Nah, di sini dari VPC 1 kita akan coba ping ke VPC 2-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.254. Kita bisa ketikkan ping 192.168.2.254, lalu enter. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba juga untuk ping dari VPC 2 ke VPC 1-nya ya teman-teman, yang mana IP-nya itu adalah 192.168.1.254, lalu enter. Nah, di sini dia juga berhasil ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dari L2TP-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-12, yaitu mengenai PPPoE ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan bahas untuk konsep dari PPPoE itu sendiri. Nah, PPPoE sendiri itu adalah singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet ya teman-teman. Yang mana PPPoE ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Nah, untuk jenis PPPoE sendiri ini juga banyak digunakan di ISP ya teman-teman, karena ia itu dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, untuk basicnya sendiri itu dia juga sama ya teman-teman seperti LTTP, yaitu berbasiskan server dan juga klien. Nah, di sini saya akan coba jelaskan di topologinya ya teman-teman, agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, jadi nantinya itu kita akan coba setting seperti ini ya teman-teman, untuk memerlukan yang namanya autentifikasi username dan juga password teman-teman seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan si router ini itu dia belum connect ke PPPoS servernya, maka nantinya si klien-klien ini itu dia tidak bisa internetan ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk konsep dari PPPoE-nya. Kita lanjut ke pembahasan ke-13 ya teman-teman, yaitu masih sama mengenai PPPoE. Tetapi di sini kita akan coba setting topologinya ya teman-teman. Nah, jadi kita untuk PPPoE ini untuk konfigurasinya atau untuk setup topologinya itu sedikit berbeda ya teman-teman seperti sebelumnya. Maka dari itu di sini kita akan setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk topologinya. Nah, di sini kita bisa hapus semua ya teman-teman untuk bagian IP-nya, kecuali di bagian IP milik router pusatnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempercepat saja ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk topologinya yang PPoE-nya. Nah, di sini nantinya untuk router pusat itu dia akan bertindak sebagai router ISP-nya ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa ganti saja untuk namanya. Ini kita ganti menjadi RISP seperti ini, lalu kita bisa save. Karena seperti yang sebelumnya sudah saya bilang bahwasanya nantinya si router pusat itu dia akan menjadi PPoE servernya ya teman-teman. Nah, kalau nantinya si router cabang itu belum connect ke PPPoE servernya, maka nantinya si klien itu kan tidak bisa mengakses internet. Nah, lalu di sini kita coba untuk add saja ya teman-teman. Di sini untuk namanya adalah PPPoE server. Lalu kita bisa taruh di sini. Nah, di sini untuk yang akan menjadi PPPoE servernya adalah si router ISP-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk router cabangnya saya akan berikan nama sebagai PPPoE client. Seperti ini ya teman-teman.
Lalu kita bisa taruh di sini. Untuk R cabang itu dia akan menjadi klien ya teman-teman, ataupun customernya. Di sini juga untuk namanya akan saya ubah ya teman-teman. Nah, untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman, mau nama kalian atau nama apa. Di sini saya akan menggunakan nama saya yaitu R Natasha seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa save. Nah, lalu di sini juga kita akan coba ganti untuk hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa lakukan ke dalam router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini dia kan mesti R pusat ya teman-teman. Kita akan ganti menjadi RISP ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa masuk ke dalam sistem identity. Lalu enter. Set name sama dengan R strip ISP ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi RISP. Yang tadinya R pusat menjadi RISP. Kita coba juga di router cabangnya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan seperti tadi, yaitu sistem identity. Set name sama dengan R strip Natasha. Lalu enter. Nah, di sini dia juga sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya R cabang menjadi R Natasha. Nah, kita coba langsung masuk ke dalam Winbox router pusatnya ya teman-teman, atau router ISP-nya. Nah, di sini kita bisa hapus semua ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, di sini kita mulai dari PPP terlebih dahulu. Ini kita bisa hapus. Di bagian interface tidak ada ya teman-teman, sudah tidak ada. Lalu pergi ke L2 TP server. Di sini kita hapus. Ini juga hapus ya teman-teman. Ini kita kembalikan seperti semula ya teman-teman. Ini udah. Lalu kita bisa ke PPTP server. Ini kita hapus sudah, lalu kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita juga coba pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, di sini untuk ether 2-nya masih ada ya teman-teman. Kita bisa hapus saja. Nah, oke, di sini untuk di router ISP-nya itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman untuk konfigurasi yang sebelumnya. Nah, karena nantinya di sini kita akan coba meremote router Natasha-nya ya teman-teman. Karena di sini untuk router Natasha itu dia tidak langsung terhubung ke ISP-nya. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya fitur Ramon. Nah, di sini kita akan coba nyalakan terlebih dahulu di router Natasha-nya. Kita bisa kembali ya teman-teman menggunakan slash enter. Lalu kita bisa masuk ke dalam tool Ramon, save, enable sama dengan yes. Lalu kita bisa enter. Nah, sekarang kita coba lakukan juga di bagian router ISP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu tools, lalu ke Ramon ya teman-teman. Nah, di sini di bagian enable kita bisa checklist. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, seperti yang sebelumnya saya bicarakan bahwasanya ketika routernya itu langsung terhubung ke ISP, maka dia bisa langsung masuk ke dalam Winbox ya teman-teman tanpa fitur Ramon. Tetapi karena di sini router Natasha itu tidak langsung terhubung ke ISP lagi, maka dia memerlukan yang namanya fitur Ramon. Nah, karena di sini untuk router ISP-nya dan juga router Natasha itu sudah dinyalakan untuk fitur Ramonnya, sekarang kita coba untuk masuk ya teman-teman ke dalam router Natasha-nya. Kita bisa klik new Winbox. Lalu kita bisa masukkan IP dari si router ISP-nya ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, untuk router ISP-nya di sini adalah 146 ya teman-teman. Kita bisa ganti menjadi 146. Lalu untuk loginnya adalah admin. Nah, jika sudah, kita bisa klik connect to Ramon ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk R Natasha ataupun untuk router Natasha. Nah, kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa connect.
Nah, di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam Winbox Air Natasha-nya ya teman-teman. Nah, sekarang di router Natasha itu kita coba untuk menghapus konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Kita mulai dari menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini di enter 2-nya kita bisa hapus saja. Nah, oke, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk setup atau setting topologi. Kita lanjut ke pembahasannya ke-14 ya teman-teman, masih sama mengenai PPPoE. Tetapi di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan si router Natasha itu dia kan sebagai PPPoE kliennya ya teman-teman. Jadi dia itu akan bertindak sebagai klien ataupun si customernya. Sedangkan si router ISP itu kan dia sebagai PPPoE server ya teman-teman, yang mana dia itu ya bertindak untuk menyediakan layanan internet si router ISP. Ini tuh dia bertugas untuk layaknya seorang ISP. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam Winbox router ISP-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam menu PPP ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke PPPoE server. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya saya akan berikan nama yaitu Service Strip Natasha. Seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian di bagian interface itu kita ubah menjadi Ether 2 ya teman-teman. Nah, kenapa Ether 2? Nah, kalian di sini bisa lihat saja di topologinya. Di sini yang mengarah ke router Natasha ataupun klien ataupun customer itu dia menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Maka dari itu di sini untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan OK. Nah, karena di sini kita akan menggunakan untuk autentifikasi username dan juga password, maka kita perlu pergi ke secret ya teman-teman ini. Nah, lalu di sini kita bisa add saja. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah PPPoE Strip Natasha. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk passwordnya adalah 1 sampai 5. Dan untuk servisnya di sini kita pilih yang PPPoE ya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk local address-nya dan juga remote address-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba definisikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba add text terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, di sini untuk 1.1 itu saya gunakan untuk router ISP-nya ya teman-teman. Sedangkan di sini untuk customer-nya atau yang akan menjadi router Natasha-nya itu saya akan gunakan IP-nya adalah 192.168.1.2 ya teman-teman. Kita bisa taruh di sini. Nah, maka dari itu di sini kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman. Nah, di bagian local address-nya kita bisa langsung tuliskan saja yaitu 192.168.1.1. Lalu remote address-nya kita bisa tuliskan yaitu 192.168.1.2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan OK. Nah, sekarang kita lanjut di router customer-nya ya teman-teman, ataupun router Natasha-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu PPP. Nah, lalu di sini kita bisa langsung tambahkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang PPPoE client ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya secara default saja ya teman-teman di bagian generalnya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian interface-nya ya teman-teman. Nah, di bagian interface-nya kita itu gunakan yang interface Ether 1 ya teman-teman. Kenapa harus menggunakan Ether 1? Karena di sini untuk yang mengarah ke PPPoE servernya itu dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman ini. Maka dari itu di sini dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa pindah ke bagian menu dial out. Untuk usernya di sini kita bisa ketikkan saja ya teman-teman
yaitu PPPOE strip Natasha. Seperti ini harus sama ya teman-teman seperti sebelumnya. Kemudian untuk passwordnya adalah 1 sampai 5. Nah, di sini untuk agar bisa kelihatan, kita bisa ke setting, lalu pilih yang hid passwordnya, kita bisa klik ya teman-teman. Nah, lalu untuk profilnya adalah default saja ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini di bagian use per DNS-nya kita bisa checklist saja. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan oke ya teman-teman. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujiannya ya teman-teman. Kita akan coba untuk ping IP thumbnail dari router ISP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke new terminal. Kita bisa skip menggunakan ctrl-c. Lalu di sini kita bisa ping untuk IP dari thumbnail dari si router ISP-nya ya teman-teman, yang mana IP-nya adalah 192.168.1.1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Kita bisa langsung ketikkan saja ping 192.168.1.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, kita akan coba juga cek IP route print ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP route print, lalu enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk informasi yang S ataupun static. Nah, jadi ini adalah gunanya add default route yang tadi kita checklist ya teman-teman. Jadi di sini itu langsung terdeteksi untuk yang 1.0. Ketika VPC 1 dan VPC 2 itu ingin internetan, maka dia akan langsung bisa akses ke IP yang 1.2 ya teman-teman, yang IP thumbnail kliennya, bukan lagi yang IP dari Ether 2 nya. Jadi ketika klien itu ingin internetan, maka dia itu akan langsung mengakses IP thumbnailnya ya teman-teman, bukan IP yang ada di Ether 2 nya lagi. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ke-15 ya teman-teman, masih sama mengenai PPPoE. Tetapi di sini kita akan membahas yang share internet connection di customer ataupun di para VPC-nya ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk router Natasha itu pastinya ketika dia ingin ping 88 itu pastinya bisa ya teman-teman, sedangkan di VPC 1 dan juga VPC 2 itu belum bisa. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk share connection internet ya teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa internetan. Nah, kalian perhatikan di sini juga ketika VPC 1 dan juga VPC 2 ingin terhubung ke router Natasha ataupun router customer itu, dia akan menggunakan Ether 2 dan juga Ether 3 ya teman-teman. Yang mana ketika VPC 1 ingin terhubung ke router Natasha itu, dia menggunakan Ether 2. Dan VPC 2 ketika ingin ke router Natasha itu, dia menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Maka dari itu, di sini kita akan coba gabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 menjadi satu bridge ya teman-teman, atau satu interface. Nah, kita langsung saja di sini kita bisa buka Winbox Natasha-nya ya teman-teman, ataupun Winbox customer-nya. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, di sini yang sebelumnya kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa add saja. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge PPPoE ya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk tipenya adalah bridge. Di sini untuk ARP-nya adalah enable ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Lalu kita bisa pergi ke menu ports. Nah, di sini kita bisa disable saja ya teman-teman untuk ininya. Nah, kita bisa add. Nah, di sini kan yang ingin kita gabungkan adalah Ether 2 dan juga Ether 3 ya teman-teman. Kita bisa langsung gabungkan saja Ether 2 dan juga Ether 3, yang mana di sini untuk bridge-nya adalah bridge PPPoE ya teman-teman. Kita bisa ganti menjadi Ether 2. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kita bisa tambahkan yang Ether 3-nya ya teman-teman. Ini kita ganti menjadi Ether 3. Lalu untuk bridge-nya yaitu bridge PPPoE. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke.
Nah, di sini sudah ya teman-teman, jadi antara Ether 2 dan juga Ether 3 itu dia sudah menjadi satu base ataupun satu interface. Nah, setelah di sini kita sudah gabungkan dua interface menjadi satu interface saja, maka dari itu kita akan coba untuk pasang di bridge atau interface tersebut ya teman-teman yang sudah kita gabungkan. Nah, caranya adalah kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini IP-nya adalah 10.10.10.1/24 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk interface-nya adalah kita pilih yang bridge PPPoE. Seperti ini ya teman-teman, yang tadi sudah kita gabungkan antara Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan melakukan DHCP server ya teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, caranya kita bisa pergi ke menu IP lalu ke DHCP server. Nah, di bagian ini kita bisa hapus saja ya teman-teman, karena ini sebelumnya kan sudah kita hapus di bagian router ISP-nya atau router pusatnya. Kita hapus saja. Kita bisa pergi ke menu DHCP setup ya teman-teman. Nah, di bagian interface ini kita pilih yang bridge PPPoE ya teman-teman, PPPoE yang tadi sudah kita gabungkan. Kemudian jika sudah, kita bisa next, lalu next, dan oke. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman untuk melakukan DHCP server. Nah, sekarang kita akan coba request IP DHCP di VPC 1 dan juga VPC 2-nya ya teman-teman. Kita bisa ke VPC 1-nya. Kita bisa langsung ketikkan ya teman-teman, yaitu IP DHCP. Lalu kita bisa enter. Nah, oke, di sini dia memunculkan output DORA ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba show IP ya teman-teman. Dia mendapatkan IP berapa? Nah, di sini dia mendapatkan IP 10.254 ya teman-teman. Kita coba juga di VPC 2-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di sini dia juga mengeluarkan output DORA ya teman-teman. Kita akan coba cek show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP yaitu 10.253 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini untuk DHCP servernya sudah berhasil ya teman-teman, karena antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi agar si kliennya itu bisa ping 88 ya teman-teman, atau bisa internetan. Nah, di sini kita bisa langsung pergi saja ke Winbox router Natasha ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Kita bisa pergi ke bagian NAT ya teman-teman. Nah, ini yang sebelumnya kita bisa hapus saja ya teman-teman. Kita disablekan saja. Nah, lalu kita bisa langsung add. Nah, di bagian send-nya kita menggunakan SRCNAT ya teman-teman. Kemudian untuk out interface-nya ini dia menggunakan yang tadi ya teman-teman, kita bisa pilih yang tadi yaitu PPPoE out 1 ya teman-teman, yang ini. Nah, lalu di bagian action-nya kita bisa pilih yang Masquerade ya teman-teman, ini. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, oke, sekarang waktunya untuk pengujiannya ya teman-teman. Kita bisa ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita akan coba di router Natasha-nya ya teman-teman. Ini kita bisa ctrl terlebih dahulu. Nah, seharusnya dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba untuk ping ke ini dulu ya teman-teman. Kita coba untuk ping ke IP thumbnail yang berada di Ether 2 dengan IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan ping 192.168.1.1 lalu enter.
Nah, dia bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita ping 88 pun dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini bisa sekarang. Nah, kita coba ping 88. Nah, di sini untuk pin 88 juga bisa ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC-nya ya teman-teman, apakah dia bisa. Nah, kita bisa coba di VPC satunya. Kita coba ping 8.8.8. Nah, dia bisa ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC 2-nya juga. Nah, di VPC 2-nya juga dia bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk share connection ke customer ataupun ke para kliennya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu masih sama mengenai PPPoE. Tetapi di sini kita akan fokus pada limitasi bandwidth pada PPPoE ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bandwidth ini adalah kecepatannya ya teman-teman. Jadi ketika kita akan membatasi kecepatan pada PPPoE, nah bandwidth adalah kecepatannya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengatur limitasi bandwidth atau kecepatan di router customer ataupun router Natasha-nya. Sehingga nantinya untuk jaringannya berada di naungan router Natasha itu, yaitu VPC 1 dan juga VPC 2 ya teman-teman, itu dia bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita tentukan ya teman-teman di router Natasha-nya. Nah, kalau untuk melihat bandwidth itu ketika kita di VPC atau di klien itu tidak kelihatan ya teman-teman, maka dari itu di sini kita akan coba untuk add untuk Docker yang CROM-nya ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa klik kanan, lalu pilih node ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Docker IO. Nah, di sini kita bisa di bagian image kita bisa pilih yang ini ya teman-teman, Inet CROM. Nah, lalu jika sudah, kita bisa klik save. Nah, di sini untuk namanya kita juga bisa sesuaikan ya teman-teman. Untuk namanya itu terserah, tapi di sini kita menggunakan Docker CROM. Lalu kita bisa save. Nah, jika kalian bertanya cara mendownloadnya itu gimana, kalian bisa close labnya saja ya teman-teman. Lalu kalian pilih yang menu device. Nah, itu kalian bisa cari yang CROM ya teman-teman. Nanti kalian bisa download saja. Nah, di sini saya akan hubungkan ya teman-teman antara si router Natasha dan juga router Natasha ke Docker CROM-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa save. Lalu kita bisa nyalakan untuk Docker CROM-nya. Nah, ini untuk VPC 1 dan VPC 2-nya kita bisa matikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar si Docker CROM-nya tidak keberatan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita bisa nyalakan lagi. Nah, di sini kita juga akan gabungkan si Ether 4-nya juga ya teman-teman, yaitu yang ini ke dalam bridge yang berada di router Natasha-nya ini ya teman-teman. Karena nantinya si Docker CROM ini juga dia akan menjadi klien dari si router Natasha-nya ini. Nah, kita bisa gabungkan saja ya teman-teman. Kita bisa pergi ke router Natasha. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Lalu di bagian ports ini ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman untuk Ether 2 dan juga Ether 3-nya yang mengarah ke VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita tambahkan yang Ether 4-nya ya teman-teman yang mengarah ke CROM-nya. Kita bisa langsung add saja. Kita ganti menjadi Ether 4. Lalu untuk bridge-nya adalah bridge PPPoE. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung klik apply dan oke ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman, untuk Ether 4-nya dia sudah masuk ke dalam bridge yang sebelumnya sudah kita buat. Setelah sudah di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasikan yang limitasi bandwidth-nya ya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke menu PPP, lalu di sini kita bisa pergi ke bagian menu profil ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa gunakan yang menu default ini. Kita bisa klik 2 kali. Nah, lalu kita bisa pergi ke bagian limit yang ini ya teman-teman.
Nah, disinilah teman-teman kita bisa menentukan untuk limit kecepatan atau bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini saya akan pakai 2 MB untuk mendownloadnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman untuk konfigurasi limit bandwidth-nya. Nah, caranya nanti kalian bisa pengujiannya di Docker Chrome-nya ya teman-teman. Nah, pastinya kelihatan. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan pada bab FVM tunneling ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.